Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam untuk membuka kembali sekolah di semester genap tahun pelajaran 2020-2021, SMP Kristen Kalam Kudus 1 Batam telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan program ini. Kami bersama tim Satgas COVID-19 di sekolah siap untuk menyambut anak-anak belajar kembali datang ke sekolah. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kita kesehatan. Shalom. SMP Kristen Kalam Kudus 1 Batam terletak di lokasi perumahan Orchid Park Batam Center. Kami telah menyiapkan SOP, diantaranya poster protokol kesehatan, wastafel, serta lingkungan yang nyaman dan bersih. Prosedur pelaksanaan sebagai berikut. Tahapan persiapan pembelajaran tatap muka sebagai berikut. Jadwal harian tatap muka siswa sebagai berikut. Jadwal classmate sebagai berikut. Siswa datang di pagi hari harus melakukan pengecekan suhu. Jika suhu siswa di atas 38,3, siswa disarankan untuk pulang dan mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah. Mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan air yang mengalir, serta melakukan jaga jarak. Setelah mencuci tangan, siswa langsung masuk ke dalam kelas masing-masing. Pembelajaran di kelas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Jika bola ini masuk, ya, bola besi badan ini masuk.
Disediakan air minum di setiap jenjang kelas. Berdoa setelah pembelajaran selesai dan keluar dengan tertib memberikan salam kepada guru. Siswa keluar dengan tertib menuju pintu gerbang keluar sekolah. Siswa pulang tepat waktu dengan waktu yang sudah ditentukan, dan orang tua sudah standby di depan sekolah. Bagi siswa yang belum dijemput, menunggu di tempat yang sudah disediakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setelah kegiatan pembelajaran, setiap kelas disterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan di setiap kelas masing-masing untuk persiapan kegiatan pembelajaran esok hari. Demikian video standar operasional di SMP Kristen Kalam Kudus 1 Batam. Mari bergabung bersama kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus 1 Batam. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, perkenalkan nama saya David Liang. Saya berprofesi sebagai seorang project manager di salah satu perusahaan properti ternama di Batam. Saya bersekolah di Kalam Kudus dari tahun 2000 hingga tahun 2007. Pesan saya untuk sekolah dan guru-guru, saya selalu dan sukses selalu. Terima kasih, bye. Hai everyone, aku Putri Angelika. Saat ini aku bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang medical device sebagai talent acquisition. Aku bersekolah di Kalam Kudus dari tahun 97 sampai 2007. Jaya selalu Kalam Kudus Batam, God bless you. Halo semua, nama saya Bupit Ricardo Sihite. Saya saat ini sedang bekerja sebagai property agent di salah satu properti Jakarta Pusat. Saya bersekolah di Kalam Kudus dari tahun 97 sampai tahun 2007. Pesan saya buat ibu guru, bapak guru, dan adik-adik semuanya, selalu sehat, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Hai, saya Cut Jessica, berprofesi sebagai presenter dan seorang ibu rumah tangga. Saya bersekolah di Kalam Kudus dari tahun 2005 sampai 2010. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua guru-guru di Kalam Kudus atas semangatnya, dan harapan saya semoga semuanya sehat selalu dan sukses selalu. Hai, saya Ezra Silalahi. Saya bersekolah di Kalam Kudus tahun 97 sampai 2007. Saat ini saya bekerja di konsultan supervisi LRT Jabodebek. Pesan saya buat adik-adik untuk tetap semangat bersekolah meskipun di tengah pandemi, dan berterima kasih untuk para guru yang telah berjuang demi generasi masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Jessica Resena Simanjuntak. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan oil and gas swasta yang ada di Kota Batam. Saya sekolah di Kalam Kudus sejak tahun 1998 sampai 2007. Pesan saya buat guru dan murid di Kalam Kudus, tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan, dan semoga Kalam Kudus tetap jaya dan sukses. Tuhan Yesus memberkati. Halo
semua, nama saya Sherla. Profesi saya adalah seorang pelatih penanganan berat badan di salah sebuah perusahaan internasional. Saya bersekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus sejak tahun 2000 hingga tahun 2007. Pesan dari saya untuk sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian adalah sukses terus dan sehat selalu. Thank you all. Bye-bye. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Citra Huta Barat. Saya sekolah di SD Kristen Kalam Kudus dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Sekarang saya bekerja sebagai PNS di salah satu kementerian di Jakarta. Pesan saya untuk Bapak Ibu dan sekolah itu, terima kasih Pak Bu buat ilmunya, sehat selalu dan berkah selalu, dan sukses selalu buat SD Kristen Kalam Kudus. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Skantotan, saya atlet sepak bola Indonesia. Saya bersekolah di Kalam Kudus sejak tahun 99 sampai 2007. Harapan dan pesan saya untuk guru dan sekolah Kalam Kudus, semoga guru-guru semangat terus, pantang menyerah, dan sekolah Kalam Kudus maju terus. Halo, saya Vela, saya di SD Kalam Kudus dari tahun 1998 sampai 2004. Saat ini saya berprofesi sebagai data analis. Pesan-pesan buat kalian, tetap semangat, just do the best you can do it, and the rest give to God. Thank you. Hai semua, aku Syaran Laraya Asih. Aku berprofesi sebagai pengusaha di Jakarta. Aku sekolah di Kalam Kudus tahun 99 sampai 2007. Pesanku untuk adik-adik di Kalam Kudus, yuk gali terus bakatnya kamu karena pasti akan berguna untuk masa depan. Terima kasih untuk para guru, sehat dan sukses selalu. God bless you. Halo, saya Jovini. Saat ini saya bekerja sebagai dokter umum. Saya bersekolah di SD Kalam Kudus Batam dari tahun 98. SD kelas 1 sampai kelas 6. Pesan untuk ibu dan bapak guru, semoga sehat selalu untuk sekolah Kristen Kalam Kudus. Semoga bisa terus menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Melisa Farida Janti Panjaitan. Saya lulusan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Saat ini saya menjadi dokter aparatur sipil negara dan juga dokter estetika. Buat guru-guru Kalam Kudus, semangat dan sehat selalu ya. Halo semuanya, saya Keisha Hepsiba Pasaribu, alumni tahun 97 di Kalam Kudus. Nah, sekarang saya berbasis di Semarang bersama dengan suami dan anak. Hai. I'm a full-time mom / full-time entrepreneur, No Brand Semarang. Dan pesan saya untuk adik-adik yang sekarang bersekolah di Kalam Kudus, yaitu lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah enjoy as much as you can. Karena fun fact, I dream a lot of going back to school. That's lame. Anyway, okay, Tuhan berkati.
Shalom dan selamat datang kepada seluruh siswa dan orang tua SMP Kristen Kalam Kudus 1 Batam dalam acara pelepasan lulusan tahun 2021. Tema pelepasan kita tahun ini adalah Reach Higher, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 31b. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Untuk membuka rangkaian acara pelepasan kita hari ini, mari bersukacita dalam pujian Bagai Raja Wali. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu pendidik yang ada di Sekolah Kalam Kudus, orang tua wali murid, dan seluruh anak-anak kelas 9 yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita patut bersyukur pada Tuhan, walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita tetap menikmati kasih Allah yang tanpa akhir dalam kehidupan kita semua. Secara khusus buat anak-anak kita yang hari ini akan kita lepaskan dari kelas 9 menuju pada level yang berikutnya. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Secara khusus bagi anak-anak kelas 9 yang sudah melewati
proses pendidikan mereka selama 3 tahun dan hari ini mereka akan dilepaskan menuju level berikutnya. Kami semua akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal anak-anak kami untuk menjalani kehidupan mereka pada kehidupan masa depan. Tuhan tolonglah untuk kami mengerti firman-Mu, menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus dan anak-anakku semua, tema pelepasan kelas 9 hari ini adalah reach higher. Artinya mencapai lebih tinggi. Dengan dasar firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ketika memikirkan tema dan ayat ini, saya membuat sebuah kalimat. Mari kita dengarkan baik-baik kalimat penting ini. Hidup yang kita jalani bukanlah sekedar pencapaian-pencapaian. Tetapi dalam pencapaian tersebut, apakah hidup kita berguna bagi Allah dan sesama? Saudara, ayat yang kita baca tadi, anak-anakku, ayat yang kita baca tadi adalah salah satu ayat yang paling sering menjadi pilihan untuk menjadi ayat pegangan dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, ketika membaca ayat ini, kita melihat di awal kalimat itu ada kata tetapi. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Kata tetapi memberikan makna kontras. Kontras itu sesuatu yang berbeda sebelum ayat ini ditulis. Apa situasi yang berbeda pada saat itu? Ternyata dalam pergumulan bangsa Israel melawan penindasan bangsa kafir, banyak di antara penduduk bangsa Israel yang berpaling kepada berhala-berhala untuk mencari pertolongan. Maka di sini Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel bahwa kita sebagai bangsa pilihan Allah harus mengambil sebuah sikap yang teguh tanpa kompromi di tengah pergumulan yang hebat atas penindasan pada waktu itu. Anak-anakku, apa sikap itu yang diinginkan oleh Yesaya? Ayat tadi berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Nah, ini sikapnya, yakni menantikan Tuhan. Apa maksud menantikan Tuhan, anak-anakku? Ternyata anak-anakku dalam teks asli Ibrani, kata menantikan adalah dalam bahasa aslinya kaufau. Mari sebutkan sama-sama, kaufau. Nah, anak-anakku yang sekalian, kata ini menarik dan unik. Mengapa menarik yang unik? Karena ada dua unsur untuk menyusun kata itu. Apa unsur yang menyusun kata itu? Yaitu yang pertama adalah hope atau harapan atau pengharapan. Dan yang kedua adalah faithfulness atau kesetiaan. Nah, jadi apa artinya kata menantikan ini? Artinya adalah bahwa untuk mencapai sebuah pencapaian yang lebih tinggi, diperlukan sebuah sikap hidup yang pertama, tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Tentunya harapan atas pertolongan Tuhan pada masa kini maupun masa depan. Dan yang kedua adalah harapan itu harus dijalani dengan kesetiaan. Paham? Sekali lagi, Pak Marto menjelaskan. Kata kawah ini atau menantikan Tuhan ada dua unsur di dalamnya. Yang pertama adalah hope atau berharap. Yang kedua adalah kesetiaan. Jadi arti dari kata menantikan Tuhan adalah sebuah sikap yang terus berharap atas pertolongan Tuhan
dan dijalani dengan kesetiaan. Nah, anak-anakku, inilah yang dilakukan oleh Yesaya. Dia berharap dalam kesetiaan ada sebuah akibat yang terjadi dalam diri orang-orang yang berharap dalam kesetiaan. Apa harapannya itu? Ketika orang-orang berharap dalam kesetiaan, kemudian kalimat berikutnya dikatakan, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, kekuatan baru di sini bukan hanya berbicara mengenai motivasi untuk mulai melakukan sesuatu, tapi kekuatan yang akan memberikan dampak mulai menjalani sampai pada akhirnya dan mendapatkan hasil. Ini yang namanya kekuatan baru. Jadi orang-orang yang berharap dalam kesetiaan, dia akan mendapatkan kekuatan baru untuk memulai satu perjalanan, menjalaninya dengan proses kekuatan itu, dan kemudian mendapatkan hasil dari proses oleh kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian saudara, menarik sekali anak-anakku sekalian, kemudian dikatakan orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Di situ dia memberikan contoh seperti apa. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti burung Raja Wali. Wah, luar biasa. Menarik sekali, Raja Wali ini disebutkan sebagai King of Bird atau raja dari segala burung. Dan dikatakan bahwa ketika ada kekuatan baru dari orang yang menantikan Tuhan, berharap dengan penuh kesetiaan, maka dikatakan yang pertama adalah dia akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak, Ibu, dan anakku sekalian, perhatikan baik-baik hal ini. Raja Wali adalah seekor burung yang sangat hebat. Ketika dia terbang, walaupun dalam angin sekalipun, Raja Wali tidak akan gentar. Mengapa? Karena tadi dia memiliki kekuatan yang baru, kekuatan pada sayap-sayapnya untuk dia naik lebih tinggi. Ketika Raja Wali mencapai ketinggian, kemudian dia akan melebarkan sayapnya untuk terbang dengan ketenangan yang luar biasa. Dalam ketenangan yang luar biasa, disinilah Raja Wali memiliki kepekaan dan pandangan yang tajam. Dia mampu melihat mangsanya, dia mampu melihat sasarannya walaupun jaraknya begitu jauh di bawah. Anak-anakku sekalian, inilah yang dimaksud oleh Yesaya. Jika engkau anak-anakku berharap dalam kesetiaan, maka Tuhan akan memberimu kekuatan baru untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang sangat tinggi. Untuk apa? Untuk melihat sasaran-sasaran yang baik dalam kehidupanmu. Maka itu anak-anakku sekalian, Tuhan membawa kita bergerak dari level yang sekarang, akan bergerak pada level yang lebih tinggi dan nantinya akan lebih tinggi lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dengan tenang sasaran-sasaran yang bermakna dalam hidup engkau pada waktunya. Yang kedua, ketika Raja Wali naik tinggi, dia tidak hanya melihat sasaran-sasaran. Maka dikatakan apa? Dia berlari tetapi tidak menjadi lesu. Dia berjalan tapi tidak menjadi lelah. Nah, ini yang memberikan arti dalam menuju pencapaian yang lebih tinggi pasti ada tantangan. Pasti ada kesulitan. Tetapi tantangan dan kesulitan yang bisa datang dari dalam dan luar diri kita, bagi orang-orang yang tadi yang menantikan Tuhan, orang-orang yang berharap dalam kesetiaan, dia tidak akan lesu. Dia akan tetap optimis. Dia tidak akan lelah. Artinya apa? Dia mampu memotivasi diri untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Anakku sekalian, ada seorang yang bernama Fanny J. Crosby. Pernah dengar nama ini? Nah, Fanny J. Crosby, dia adalah seorang pencipta lagu hymn. Dia diperkirakan menulis sekitar 8.000 lagu-lagu sepanjang usia dia. Ketika umur 6 minggu, dia terkena sebuah penyakit pada bagian mata. Dan dokter yang mengobatinya
melakukan malpraktek sehingga kedua matanya menjadi buta. Anak-anakku dalam autobiografinya dia menulis, aku percaya Tuhan mengizinkan aku menjadi buta karena keteledoran dokter yang merawatku. Dengan tujuan sebagai sarana Tuhan menjadikan kebutaanku sebagai berkat. Dia lalu berkata lagi, tentang kebutaanku ini ya Tuhan, ada yang ingin kusampaikan kepadamu. Mulanya aku sulit menerimanya, tapi aku belajar untuk menerimanya. Sekarang sesuatu yang lebih baik terjadi. Lalu dia menulis lagunya yang pertama. Apa lagunya yang pertama anak-anakku sekalian? Lagu ini sangat terkenal dan sering kita nyanyikan di gereja. Lagu ini berkata seperti ini. Tuhan sertailah hamba, kalau tidak ku sesat. Ku harap kau selalu serta, baru langkahku tetap. Maka jiwaku teduh dalam jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Paham? Di sini Fanny Crosby, dia memulai hidupnya dengan sangat buruk, menderita. Tapi dia paham, ketika dia menanti-nantikan Tuhan, ketika dia berharap dengan kesetiaan, dia menjalani prosesnya dengan kesulitan dan penuh dengan tantangan. Tetapi dia mendapatkan kekuatan baru. Dia tidak menjadi lesu, dia terbang dengan tinggi. Dan kemudian dia berkata, selama pengiringanku kepada Tuhan, aku tidak pernah bertanya. Karena aku yakin Tuhan pemilik hidupku, ketika dia membawa aku mencapai sesuatu yang lebih tinggi, dia akan memberkati, memberikan kekuatan baru, dan aku akan menjadi pribadi yang sangat kuat untuk memberikan berkat. Bukan hanya bagi diriku sendiri, tetapi banyak orang yang mendengarkan lagu-laguku. Saudara yang kasih dalam Tuhan dan anak-anakku, di sini kita tahu, dan kita juga harus mengalaminya. Seperti Yesaya, seperti Fanny J. Crosby, mereka mencapai sesuatu karena menanti-nantikan Tuhan. Ada tantangan pasti, tetapi mereka menjalaninya seperti Raja Wali, naik tinggi, tidak pernah menjadi lesu dan lelah. Kembali ke kalimat Pak Tomo di awal. Hidup yang kita jalani bukanlah sekedar pencapaian-pencapaian. Tetapi dalam pencapaian tersebut, apakah hidup kita berguna bagi Allah dan sesama? Pikirkan baik-baik. Nilai yang bagus penting? Penting. Mencapai prestasi yang bagus penting? Penting. Juara 1, juara 2, juara 3, penting. Cita-cita yang tinggi penting? Penting. Tetapi apa yang terpenting dari semua yang penting tadi? Dengan nilai, dengan prestasi, dengan cita-cita, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan menginginkan dengan semuanya itu, hidupku, hidupmu, ketika mencapai pencapaian tertinggi, bukan hidup bagi diri sendiri lagi, tetapi bagi sesamamu dan bagi Allah. Seperti Fanny Crosby. Tidak penting engkau memulai hidup seperti apa. Yang penting engkau menjalaninya dengan menanti-nantikan Tuhan. Berharap dalam kesetiaan. Maka Tuhan akan memberimu kekuatan baru. Tidak menjadi lesu. Engkau berjalan sampai pada akhir proses. Dan engkau akan melihat ketika engkau mencapai tempat tertinggi, Tuhan akan memakaimu menjadi alat kemuliaan. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat kepada siswa kelas 9. Kiranya Tuhan akan memimpin hidupmu mencapai pencapaian yang tertinggi bersama Allah untuk memberi makna hidup ini berguna bagi Allah dan sesama.
Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kiranya pesan firman Tuhan yang singkat ini akan menolong anak-anak kami mengerti bahwa untuk mencapai tempat tertinggi dengan menanti-nantikan Tuhan, berharap dalam kesetiaan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tetapi pencapaian nanti yang akan dialami oleh anak-anak memberikan kesadaran kepada kami bahwa pencapaian itu bukanlah untuk kami, tetapi untuk Allah dan untuk sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Pakai hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh anak-anak kami untuk Tuhan pakai di dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya dapat memberi semangat baru bagi para lulusan untuk menggapai cita-cita setinggi mungkin, layaknya Raja Wali yang terbang di angkasa. Sekarang, mari kita memasuki prosesi acara pelepasan. Sebagai pembuka, kita akan mendengarkan kata sambutan secara berturut-turut oleh perwakilan yayasan dan kepala sekolah. Halo anak-anak, salam jumpa kembali bersama dengan Ibu Dona. Nah anak-anakku, kita sudah menjalani akan masa pandemi ini cukup lama sekali. Jadi terhitung sudah 1 tahun lewat. Anak-anakku, kalau kita sampai hari ini masih diberikan karunia kesehatan, itu satu kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Nah, Bu Dona punya satu catatan, sebetulnya pandemi ini tidak berlangsung pada tahun ini saja. Sebelum tahun 2020, pandemi juga sudah pernah terjadi. Nah, salah satu yang Bu Dona kutip itu adalah satu pandemi yang berlangsung di tahun 1346 sampai 1383. 7 tahun lamanya. Nah, pandemi itu disebut Black Death. Jadi kematian yang terjadi pada waktu itu 75 sampai 200 juta orang yang meninggal. Nah, tetapi kita jumlah masih belum seberapa. Tercatat di bulan Mei ini seluruh dunia mencatat kematian ada 3.054 sekian. Nah, kemudian di Indonesia kematian terjadi 50.262. Nah, di India ketika terjadi ada ritual itu kematian mencapai 326.000 sekian. Indonesia meledak karena selesai Lebaran. Jadi semua berkumpul bersama-sama dengan keluarga masing-masing, akibatnya semakin parah coronanya. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kita selama 1 tahun berjuang untuk menyelesaikan studi kita. Jadi cukup lama, tetapi akhirnya kita telah mengakhiri dengan baik. Guru-guru berjuang juga bersama-sama dengan kalian. Demikian juga orang tua telah mendampingi kalian, berjuang juga. Semua mengalami kejenuhan, semua mengalami ketidaknyamanan, tetapi semuanya dapat berakhir dengan baik. Nah, anak-anakku yang dikasihi, ketika kalian nanti menyelesaikan akan tugas di sekolah Kalam Kudus, mungkin ada sebagian kalau di SD akan melanjutkan di SMP, yang SMP akan meninggalkan Kalam Kudus dan akan mencari sekolah lain, tetapi jangan patah semangat, tetap berjuang, karena perjalanan untuk menempuh pendidikan buat kalian masih panjang, supaya anak-anakku
setelah guru-guru melepaskan kalian, maka kalian akan menunaikan tugas untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Supaya kalian sukses, kalian akhirnya menjadi manusia yang berguna di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah negara Indonesia. Berkatilah akan bangsa Indonesia melalui kepandaian kalian masing-masing. Nah, akhir kata, Ibu Dona mewakili akan Sekolah Kalam Kudus yang ada di Orchid Park. Selamat buat anak-anakku, selamat juga berjuang untuk tahun yang berikutnya. Jadi anak-anak akan naik ke jenjang, disitulah kalian akan berjuang kembali. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakku, Tuhan juga memberkati akan papa mama yang sudah mendampingi kalian, Tuhan juga memberkati akan guru-guru yang terus berjuang, sekalipun dengan jarak jauh, tetapi guru-guru dapat menyelesaikan dengan baik. Kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai kita hari ini dan seterusnya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya tidak lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup dan melakukan segala aktivitas kita sepanjang waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan di saat ini, saat yang berbahagia ini, kita juga mengucap syukur karena setelah 3 tahun anak-anak kita boleh belajar di SMP Kristen Kalam Kudus 1 Batam, saat inilah saat yang dinanti-nanti, di mana secara formal kami sebagai pengajar yang telah dipercayakan oleh Bapak dan Ibu orang tua dari anak-anak kami untuk menyerahkan kembali tanggung jawab kami di pendidikan formal kepada Bapak Ibu semuanya. Pastinya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu orang tua wali kami yang telah ikut ambil bagian mendukung kegiatan mulai dari kelas 7, 8, 9. Masalah yang kita hadapi bersama juga kita sama-sama memecahkannya. Bapak Ibu juga memberikan jalan keluar sehingga kita boleh sama-sama membangun sekolah ini, membentuk anak-anak yang kita sama-sama kasihi bersama, baik itu dalam akademiknya maupun juga karakternya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami. Tentunya dalam perjalanan 3 tahun ini ada juga kesalahan-kesalahan, ketidaksepahaman dari pihak sekolah dan orang tua. Untuk itu kami juga mohon maaf atas segala pelayanan kami yang belum bisa memuaskan semua pihak. Untuk anak-anak kami, tentunya bukan sampai di sini sajalah kalian belajar. Kalian tentu akan lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kejar cita-citamu, jangan pernah berkata aku nggak bisa. Harus coba. Gagal sekali, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Pasti Tuhan berikan kamu kekuatan sehingga boleh menggapai mimpimu dengan baik dan cita-citamu boleh terkabul sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Saat kamu sudah berada di sekolah lanjutan, biarlah hal-hal yang baik boleh kamu aplikasikan di sekolah tersebut. Apa yang tidak baik, biarlah kamu tinggalkan. Anak-anak, banyak yang boleh kami lakukan, kita lakukan bersama, kita alami bersama. Tentunya ada juga yang mungkin membuat kamu merasa tidak nyaman, mungkin kamu kesel ya. Biarlah itu sama-sama kita buang. Ngapain kita simpan hal-hal yang buruk? Biarlah kita simpan hal-hal yang baik saja, supaya tidak ada akar pahit di hati kita. Biarlah kamu kelak menjadi
orang yang berhasil. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Kamu sudah membanggakan orang tua dan juga membanggakan kami. Mungkin itu saja, biarlah apa yang kita mimpikan bersama boleh kita gapai bersama, dan Tuhan senantiasa menolong kita. Terpujilah Tuhan. Shalom. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah persembahan tarian Melayu dari perwakilan siswi SD dan SMP sebagai bentuk dukungan bagi para lulusan. Mari kita saksikan bersama. Kita akan mendengarkan pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik tahun 2021. Kepada Kepala Sekolah, kami persilahkan. Pengumuman lulusan terbaik SMP Kristen Kalam Kudus 1 Batam, kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Lulusan terbaik ketiga jatuh ke tangan Clarissa. Lulusan terbaik kedua jatuh ke tangan Wiradastin Sihaan. Lulusan terbaik pertama jatuh ke tangan Geraldo Frabda Simanjuntak.
selamat kepada ketiga lulusan terbaik. Harapan kami prestasi ini tetap dapat dipertahankan dimanapun nanti kamu berada. Tuhan Yesus memberkati. Hadirin sekalian yang kami hormati, tibalah waktunya yang kita nantikan. Pengalungan medali kelulusan siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Kristen Kalam Kudus 1 Batam, angkatan ke-17 tahun ajaran 2020-2021. Kaleb Nikau Huta Barat. Ananda Kaleb adalah anak yang pintar, humoris, dan mudah bergaul. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Christian Porang. Ananda Christian adalah anak yang sopan dan mudah bergaul. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Clarissa. Ananda Clarissa adalah anak yang pintar, gemar belajar, dan penurut. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Geraldo Frabda Simanjuntak. Ananda Geraldo adalah anak yang pintar, punya semangat belajar yang tinggi dan antusias. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Giodinsya. Ananda Giodinsya adalah anak yang baik, penurut, pintar, dan punya semangat belajar yang tinggi. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Graciela Angelica Henson. Ananda Graciela adalah anak yang pemberani, baik dan sopan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya 26 ayat 3-4. Harmoko. Ananda Harmoko adalah anak yang periang, suka senyum, dan mudah bergaul. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Hendrickson Hutagao. Ananda Hendrickson adalah anak yang baik, suka senyum dan mau berbagi. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 20-21.
Immanuel Yosepin Sipayung. Ananda Immanuel adalah anak yang ganteng, tenang, suka senyum, dan mudah bergaul. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Jesnita Pratama. Ananda Jesnita adalah anak yang cantik, baik, dan rajin belajar. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Jose Marcelo Arastamar Marpaung. Ananda Jose adalah anak yang pintar, mudah bergaul, dan memiliki talenta dalam bermusik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Joyce Natasha Francisca Eng. Ananda Joyce adalah anak yang cantik, pintar, dan ramah. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 20-21. Krisman Jebada Simanjuntak. Ananda Krisman adalah anak yang pintar, mudah bergaul, dan baik hati. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 20-21. Li Wenchin. Ananda Li Wenchin adalah anak yang pintar, baik, dan ramah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 24. Mudioto Halim. Ananda Mudioto adalah anak yang baik, patuh, dan suka menolong. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 5. Patrick Antolim. Ananda Patrick adalah anak yang baik, pintar, dan ramah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Rafael William Ezekiel Siagian. Ananda Rafael adalah anak yang baik, sabar, dan mudah senyum. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 24. Ricardo Shelob Pratama Purba. Ananda Ricardo adalah anak yang baik, perhatian, dan suka menolong.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Ruth Francisca Hasibuan. Ananda Ruth adalah anak yang ramah, mudah bergaul, dan mudah tersenyum. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 147 ayat 11. Shellen Valencia Lim. Ananda Shellen adalah anak yang berani, tangguh, dan mudah tersenyum. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Stefani Banurea. Ananda Stefani adalah anak yang pintar, baik, dan punya banyak kemampuan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Stanley Nathanael Sinambela. Ananda Stanley adalah anak yang baik, sopan, dan mudah bergaul. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 5. Tupak Maruli Toga Torok. Ananda Tupak adalah anak yang baik, mudah bergaul, dan mudah tersenyum. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Wintaria. Ananda Wintaria adalah anak yang baik, sopan, dan mudah bergaul. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Wira Destin Sihaan. Ananda Wira adalah anak yang ramah, pintar, dan mudah bergaul. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Yehuda Bernadictus Wijaya. Ananda Yehuda adalah anak yang ramah, humoris, dan mudah bergaul. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Yohanes Porang. Ananda Yohanes adalah anak yang baik, ramah, dan sopan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Jiko Naibaho. Ananda Jiko adalah anak yang baik, sopan, dan pintar.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan secara berturut-turut pesan dari komite sekolah dan ucapan terima kasih dari perwakilan orang tua lulusan. Salam Bapak Ibu sekalian dan anak didik kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, terutama di musim pandemi COVID-19 ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kalam Kudus 1, pengawas, seluruh guru dan sivitas akademika Kalam Kudus 1. Kami atas nama komite sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru, seluruh sivitas akademik Kalam Kudus 1 yang telah mendidik anak kami, yang telah mendidik anak kita sampai pada hari ini. Mereka tiba di penghujung, yaitu kelulusan. Pesan kami buat anak didik kami supaya tetap menjaga nama baik sekolah kelak dimanapun nanti anak didik kami, anak-anak kami melanjutkan sekolah. Tetap menjaga nama baik sekolah dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kalian. Kepada seluruh guru, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas didikannya selama ini kepada anak didik kami. Sekali lagi, buat anak didik kami, supaya tetap menjaga nama baik sekolah dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kalian. Atas nama komite sekolah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Salam bagi kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Kalam Kudus 1 Batam, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Kalam Kudus 1 Batam, yang kami hormati para pegawai dan seluruh staf SMP Kalam Kudus 1 Batam, yang kami hormati para orang tua siswa-siswi SMP Kalam Kudus 1 Batam, dan yang kami sayangi dan kami banggakan siswa-siswi kelas 9 SMP Kalam Kudus 1 Batam. Puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kita hingga pada hari ini. Di tengah-tengah virus pandemi, virus COVID-19 yang sedang mewabah saat ini di seluruh dunia, kita masih diberi kesehatan dan juga diluputkan dari virus COVID-19, sehingga kita semua dapat pada hari ini berkumpul bersama untuk melakukan acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 SMP Kalam Kudus Batam yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Pandemi virus COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan sosial dan kehidupan kita sehari-hari. Dan juga pola belajar anak didik berubah setelah virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia. Dari yang sebelumnya peserta didik belajar dengan metode tatap muka, sekarang telah berubah menjadi metode jarak jauh atau melalui online, dan merupakan menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dan juga bagi siswa. Namun kita patut bersyukur bahwa anak-anak kita, siswa-siswi kelas 9 SMP Kalam Kudus 1 Batam dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik sehingga dapat dinyatakan lulus, sehingga hari ini kita dapat melakukan pelepasan buat anak-anak kita yang telah lulus dari SMP Kalam Kudus 1 Batam dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Semuanya ini dapat terjadi hanya karena bimbingan
dan kerja keras dari Bapak Ibu Guru SMP Kalam Kudus 1 Batam, dan juga dukungan dari para seluruh pegawai staf yang ada di SMP Kalam Kudus 1 Batam. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami sebagai perwakilan dari orang tua siswa-siswi SMP Kalam Kudus 1 Batam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru SMP Kalam Kudus Batam yang telah bekerja keras membimbing dan mendidik anak-anak kami semua sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMP dan akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Oleh karena itu, kami juga berdoa agar Bapak Ibu Guru SMP Kalam Kudus 1 Batam diberkati senantiasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan kami juga sebagai orang tua siswa-siswi kelas 1 Batam tetap juga memohon doa dari guru-guru dan seluruh staf yang ada di SMP Kalam Kudus 1 Batam agar mendoakan anak-anak kami, anak-anak kita ini, karena perjalanan anak-anak kita ini masih sangat panjang untuk meraih sukses di masa yang akan datang. Selepas dari SMP mereka akan melanjutkan ke SMA dan selanjutnya mungkin akan menuju perguruan tinggi atau yang lainnya. Dan kepada anak-anak kami, siswa-siswi SMP Kalam Kudus 1 Batam yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA, kami sebagai orang berpesan, sebagai orang tua memberikan pesan dan nasihat kepada anak kami agar tetap semangat dalam belajar. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri dan perjuangan kalian masih panjang. Untuk itu kalian harus tetap bekerja keras, belajar dan berdoa sehingga kelak kalian akan menjadi manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan menjadi berguna bagi seluruh dunia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami sekalian. Akhir kata, kami dari orang tua siswa-siswi SMP Kalam Kudus Batam juga mengucapkan terima kasih kepada SMP Kalam Kudus 1 Batam yang telah mendidik anak-anak kami sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya di jenjang SMP. Kiranya SMP Kalam Kudus 1 Batam menjadi semakin baik lagi dan semakin hebat di hari-hari yang akan datang dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. Dan juga di akhir kata kami juga mengulangi ucapan terima kasih kami dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya kepada Bapak Guru SMP Kalam Kudus 1 Batam. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pesan kepada para lulusan. Sekarang mari kita saksikan bersama sebuah persembahan dari para lulusan kepada guru dan orang tua. Time I look back on this world, you'll always be a part of who I am. Everything I've known, every seed of grace you have sown, your good and natural love has watched me grow. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You can
telah mengukir kenangan yang begitu indah sampai tertanam di memori kita. Sampai jumpa kawan, ku tunggu dirimu di masa depan. Mereka telah sampai di titik ini berkat dukungan guru dan orang tua. Dan dengan penuh rasa syukur, mereka akan menyampaikan kesan dan ucapan terima kasih kepada guru dan orang tua yang disampaikan oleh perwakilan lulusan. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas pemeliharaannya, perlindungannya, dan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Pada hari yang bahagia ini, izinkan saya, Geraldo Pravda Simanjuntak, mewakili rekan-rekan kelas 9 untuk menyampaikan kesan dan pesan selama keberadaan saya di SMP Kalam Kudus. Tidak terasa, ternyata kita sudah bersama-sama di SMP Kalam Kudus selama 3 tahun, dan ini adalah ujung dari kebersamaan kita. Banyak pengalaman yang sudah terjadi selama kita mengenyam pendidikan di sini. Keberhasilan dan semua peristiwa yang terjadi di SMP Kalam Kudus tidak lepas dari peran dan campur tangan Bapak Ibu Guru yang kami kasihi. Kami sadar banyak hal-hal yang sudah membuat Bapak Ibu Guru sedih, kecewa, dan bahkan marah dikarenakan oleh tingkah laku kami dan ketidaktaatan kami. Untuk hal tersebut, saya mewakili teman-teman kelas 9 meminta maaf untuk semua hal-hal yang telah menyakitkan dan mengecewakan hati Bapak Ibu Guru. Kendati demikian, Bapak Ibu Guru tetap berusaha keras untuk menyediakan pembelajaran yang terbaik bagi kami semua, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami sadar tidak mudah untuk mengajar melalui program online, di mana Bapak Ibu menghadapi tantangan seperti off kamera, jarang absen, mengerjakan tugas sembarangan, setor muka sebentar untuk absen lalu lenyap, dan contek-menyontek dalam tugas dan ujian. Benar gak? Memang benar, guru adalah ibarat sebuah lilin yang harus membakar dirinya untuk menyinari sekelilingnya. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang sudah berjerih lelah dari kelas 7 sampai 9 untuk mendidik kami dan melengkapi kami dengan ilmu pengetahuan, khususnya untuk wali kelas Ibu Berlima yang sudah membimbing kami dan tahu baik buruk kami, namun tetap mengasihi kami. Untuk adik-adik kelas 7 dan 8, tetap semangat belajar walaupun masih online ke depannya. Hormati gurumu dan tetap berjuang menjadi yang terbaik. Untuk teman-teman kelas 9, kita akan memasuki level yang lebih baru dan yang pasti lebih sulit. Namun berjuanglah sampai cita-citamu tercapai. Akhir kata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati.
Kita sudah sampai di penghujung acara. Pesan Ibu buat anak-anak semua, belajarlah lebih giat dan gapailah apa yang kamu inginkan, kamu impikan, dan berjuanglah terus karena masih panjang perjalananmu, nak. Gapailah dan tekun terus mengejar apa yang kamu inginkan. Dan Ibu juga berpesan bagi kalian, jangan lupa untuk tetap berdoa, andalkan Tuhan dalam hidupmu, karena orang yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dan juga Ibu berpesan bagi kalian semua, kiranya tetap ingatlah para gurumu yang sudah berjuang 3 tahun lamanya kamu bersama dengan Bapak dan Ibu guru di tempat ini. Kiranya ketika kamu boleh lulus nanti dan sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetaplah jalin hubungan dan komunikasi dengan gurumu. Kami berharap kalian boleh datang ke tempat ini, mengunjungi kami yang ada di sini, supaya hubungan jalinan kasih yang sudah pernah kita kerjakan, kita lakukan di sekolah ini selama 3 tahun boleh tetap ada jalinan sampai dimanapun kalian kelak. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kau sudah memberkati kami ya Tuhan. 3 tahun lamanya mereka boleh bersama-sama dengan kami. Engkau sudah menolong kami Bapa untuk mengerjakan semua tugas kami, membina dan mendidik mereka. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya mereka akan beranjak dari sekolah ini. Mereka akan melanjutkan studi mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tuhan, kami berharap kepadamu, berkatilah mereka dimanapun mereka nanti akan melanjutkan studi mereka. Seperti Engkau sudah memberkati mereka selama 3 tahun bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berharap Tuhan, biarlah Engkau yang jagai lindungi mereka. Kami rindu Tuhan, suatu hari kelak Bapa, kami akan mendengar mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang tetap memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semua siswa anak kelas 9 ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Tuhan terus menuntun kehidupan mereka ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa. Bahkan juga guru-guru kami yang ada masih tetap ditinggal di sini, berkati kami terus untuk melanjutkan pekerjaan tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga Tuhan sekolah ini tetap boleh mendidik, mencetak anak-anak yang sukses, yang berhasil, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat orang tua yang sudah boleh mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati mereka. Setiap usaha pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka terus bisa menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati acara demi acara yang sudah kami lakukan dari awal sampai berakhirnya. Ini semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati kami. Bahkan juga Tuhan, kami serahkan bangsa negara, kota Batam ini ke dalam tangan Tuhan. Situasi ini biarlah campur tangan Tuhan. Tetap kami rindukan supaya boleh dikerjakan dengan baik dan membawa bangsa ini dan kota ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.